Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmasani Fitriana Sagantina dengan NIM 825-2045. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang variabel statistik. Kita ada yang pertama ini statistik vs non-statistik variable method. Nah, ini sejarah dari variabel statistik. Variabel statistik pertama kali muncul dalam bahasa pemrograman ALGOL 60 yang memiliki nama O-variable. Nah, bisa didefinisikan jadi hal ini atau memiliki efek sebagai berikut. Saat masuk atau kembalinya ke dalam blok, nilai kuantitas sendiri tidak dapat berubah dari nilai atau keluar terakhir, sedangkan nilai variabel yang dideklarasikan tidak ditandai atau tidak memiliki atau tidak ditentukan. Dari definisinya, variabel statistik digunakan agar variabel yang didefinisikan di suatu kelas dapat digunakan tanpa harus mendefinisikan dari blok atau dari kode lainnya. Variabel statistik dapat mempersingkat alur kerja semenjak program hanya perlu memperdefinisikan variabel tersebut sekali saja. Jadi bisa didefinisikan di kelas atau contohnya buku yang ada di depannya kan cuma ada daftar isi, tidak dapat ditambahkan dengan yang lain, tidak dapat ditambahkan dengan penjelasan yang lain. Nah, sebelum itu ada hal yang perlu diperhatikan dari variabel statistik, yaitu kita hanya dapat atau hanya perlu membuat variabel statistik di tingkat kelas saja. Untuk yang kedua, blok statistik dan variabel statistik dilakukan atau di-execute secara beberapa tahap. Nah, di sini saya akan metode penerapan variabel statistik di Java. Variabel statistik dapat diciptakan di Java dengan cara menulis statistik sebelum variabelnya. Contohnya gini, public class cars, bawahnya syntax in A sama dengan 5. Setelah statistik tersebut terdefinisi, program dapat merajuk dengan A. Di sini ada contoh penggunaan variabel statistik dalam kode. Nah, ini ada dua kode. Yang ini input seperti ini, yang output seperti ini. Lalu yang kedua ini variabel non-statistik. Variabel non-statistik terbagi menjadi dua, yaitu variabel lokal dan variabel instansi. Untuk yang variabel lokal atau lokal variabel yang didefinisikan di dalam sebuah box. Variabel-variabel ini diciptakan ketika dituliskan di dalam box atau ketika fungsi telah execute dan dimusnahkan setelahnya. Untuk yang kedua, yaitu variabel instansi. Variabel instansi merupakan jenis variabel yang didefinisikan dalam sebuah kelas selain metode kursor atau blok. Fungsi dari variabel non-statis, yaitu variabel non-statis berfungsi untuk mendefinisikan variabel-variabel yang relevan atau yang benar di blok atau di kode tertentu saja. Variabel non-statis biasanya tidak digunakan di dalam blok kode lainnya, sehingga tidak ada gunanya untuk menuliskan di variabel global. Ini ada cakupan variabel non-statis. Nah, cakupannya yaitu ada variabel lokal, variabel non-statis, ada variabel lokal dan variabel instansi. Untuk variabel lokal, variabel non-statis lokal hanya dapat digunakan dalam blok kode di mana saja. Variabel non-statis tersebut didefinisikan. Jadi variabel lokal bisa digunakan di dalam blok di mana saja dan dapat didefinisikan, sedangkan variabel instansi dapat digunakan oleh blok kode lainnya. Caranya cuma ada caranya. Yang variabel instansi caranya adalah dengan merajuk terlebih dahulu ke kelas mana variabel tersebut atau dapat didefinisikan dan kemudian merajuk ke variabel sendiri. Nah, untuk metode penggunaan variabel statis, yang pertama dengan metode variabel lokal, di mana variabel lokal ini didefinisikan
didefinikan di blok yang sama di variabel tersebut yang akan digunakan. Jadi harus sama persis. Untuk metode yang kedua, variabel instansi, di mana variabel didefinisikan di suatu kelas yang nantinya blok akan merujuk ke kelas atau ke variabel instansi yang telah digunakan. Nah, untuk contoh penggunaan variabel non-statis seperti ini. Untuk yang variabel lokal, skripnya akan seperti ini. Untuk yang variabel instansi, yaitu keluarnya akan seperti ini. Untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan abstrak class. Nah, abstrak class yaitu adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansi atau tidak bisa dibuat menjadi objek. Jadi ini tidak bisa dibuat objek ya, hanya berperan sebagai jadi kerangkanya aja, nggak bisa dijadiin objek atau nggak bisa dijadiin kelas turunannya. Di dalam abstrak, kelas umumnya memiliki abstrak method. Nah, di sini saya akan menjelaskan abstrak method adalah yaitu sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas child. Di dalam kelas anak. Abstrak method ini ditulis tanpa isi dari method, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah method adalah bagian method yang terdiri dari nama method dan parameternya, jika ada parameternya ya. Terus, abstrak kelas digunakan dalam inheritance atau perwakilan kelas, yaitu untuk memaksakan implementasi method yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstrak kelas. Abstrak kelas digunakan untuk membuat struktur logik penurunan di dalam pemrograman objek. Jadi, digunakannya abstrak kelas tuh untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Nah, di sini ada cara atau contoh membuat abstrak kelas. Nah, di sini ada contoh untuk penulisan cara membuat abstrak kelas. Nah, caranya skripnya seperti ini. Nah, jadi untuk membuat abstrak kelas di kelas dalam PHP, jadi kita tinggal menambahkan keyword abstrak sebelum nama kelas. Abstrak sebelum nama kelas. Dan memiliki properti dan metode biasanya layaknya sebuah kelas normal, namun juga bisa memiliki abstrak method. Dan ini cara membuat abstrak method. Jadi, jika semua method dinyatakan sebagai abstrak method, maka kita perlu membuat isi methodnya. Nah, hanya signatur terdiri dari method dan parameternya. Jika ada contohnya membuatnya seperti ini, abstrak public function. Nah, contohnya untuk cara membuat abstrak method. Abstrak kelas tidak bisa diinstansi. Sesuai dengan sifatnya, kita bisa membuat objek dari abstrak kelas. Nah, abstrak kelas hanya digunakan sebagai print untuk kelas-kelas ini. Kan digunakan secara langsung. Ini seperti ini. Ini error ya. Terjadi karena membuat objek dari abstrak kelas untuk menggunakan kelas komputer jika harus menurunkan kepada kelas lain. Untuk yang ini, abstrak kelas bisa memiliki properti yang biasa. Lanjut, abstrak kelas bisa memiliki properti method biasa. Jadi, jika sebuah kelas dinyatakan sebagai abstrak kelas, kelas tersebut juga memiliki properti method normal. Namun jika hanya bisa mengakses properti method secara kelasnya itu turunan, abstrak kelas tidak bisa diinstansi gitu. Nah, ini contohnya.
ini cara kelas turunan untuk mengevaluasi abstrak Manhot. Nah, ini contohnya seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, di dalam contoh ini, kelas komputer kepada kelas laptop, karena kelas komputer adalah abstrak kelas dan memiliki abstrak Manhot, maka di dalam kelas laptop kita harus membuat ulang metode lihat space yang ini. Selanjutnya, fungsi dari abstrak kelas dan abstrak Manhot. Ini abstrak kelas dan abstrak Manhot berfungsi untuk membuat kerangka. Jadi bagi seluruh kelas di bawahnya, seperti contoh-contoh kita yang di atas tadi, setiap kelas yang diturunkan dari kelas komputer pasti akan memiliki Manhot yang seperti lihat di space-nya ya. Jadi untuk abstrak class memiliki statistik dalam satu fitur khusus. Untuk abstrak class ini dalam PHP adalah abstrak class bisa memiliki statistik Manhot, yaitu contohnya seperti ini. Untuk selanjutnya, yang ketiga, saya di sini akan jadi abstrak statistik yaitu tidak bisa inisiasi atau merupakan kelas yang abstrak yang tidak bisa diinisiasi menjadi atau tidak bisa menjadi objek, atau bisa ditandai abstrak kelas itu bisa ditandai dengan sintak di saat pembuatan kelas. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interface. Nah, di sini udah ada definisinya tentang interface. Jadi, interface ini merupakan kelas yang berfungsi untuk menyeragamkan bentuk kelas yang kemudian atau yang memungkinkan untuk implementasinya secara spesifik di kelas yang mengimplementasi interface tersebut. Nah, jadi ini kan pada dasarnya cara bagi mesin untuk berinteraksi dengan input yang dimasukkan oleh ke dunia luar. Tujuan utama interface adalah menyamakan informasi yang disediakan oleh mesin komputer ke pengguna. Jadi selain mengomunikasikan komputer ke manusia, interface juga dapat digunakan mengomunikasikan informasi ke sesama mesin. Adapun istilah lainnya adalah outline untuk kelas. Nah, sebentar. Definisi dari desain interface karena fungsinya sebagai penyampaian informasi ke pengguna, maka interface tersebut didesain dengan memikirkan kemudahan pengguna sebagai atau sebisa mungkin desainer untuk menyederhanakan alur kerja komputer agar tidak rumit, agar orang-orang dapat menggunakannya. Jadi dapat menggunakannya secara mudah. Tetapi selain itu, interface juga dapat memperhatikan kondisi fisik pengguna. Sebagai contoh, kebanyakan mouse di dunia disesuaikan dengan penggunaan tangan kanan. Hal ini disebabkan karena jumlah orang kidal lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dengan orang tangan kanan. Nah, contoh dari human interface. Human interface merupakan interface yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada manusia. Yaitu contohnya agar lebih mudah keyboard, mouse, headset, dan lain-lain. Untuk machine interface itu adalah interface yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi dari suatu mesin ke mesin lainnya. Jadi contohnya dari flash disk ke laptop atau dari komputer ke handphone atau ke yang lainnya. Contohnya ini adalah flashdisk yang menjadi interface komputer karena telah menyampaikan informasi di dalamnya ke komputer. Nah, di sini saya ada perkembangan interface di software. Nah, yang pertama ini ada user interface Windows 95, ada interface yang di tahun 2000 interface.
Nah, ini yang di Mac ya. Jadi OS kali 10, jadi yang di 2001. Di sini user interface window yang 2009, dan ini Mac OS dari 110 Big Sur yang 2020 yang terbaru. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini ada daftar pustaka yang telah kita buat. Terima kasih sudah menonton.